Seorang narsistik itu ahli dalam memanipulasi. Seorang narsistik ahli dalam menipu. Seorang narsistik ahli dalam berbohong. Tetapi terkadang kalian juga bisa melihat bahwa seorang narsistik itu juga mudah dimanipulasi atau mudah untuk ditipu ketika ada orang-orang lain yang mengetahui kelemahannya mereka. Terutama sebenarnya ada beberapa sisi ya dari false self-nya seorang narsistik yang sebenarnya mereka kembangkan untuk melindungi diri mereka, tetapi kemudian justru dimanfaatkan oleh orang-orang untuk dalam tanda kutip memanipulasi mereka. Atau mungkin kalian melihat bagaimana seorang narsistik itu memanipulasi narsistik yang lain. Hari ini kita belajar sedikit tentang bagaimana beberapa hal yang dikembangkan oleh seorang narsistik itu sebenarnya bisa menjadi bumerang bagi mereka sendiri. Oke? Ya, mari kita mulai. Yang pertama ya, oke. Ingat bahwa seorang narsistik itu kan sangat ingin dikagumi. Oke. Sebenarnya ini adalah salah satu kelemahan paling besar juga dari seorang narsistik. Harga diri dari seorang narsistik itu dibangun dari validasi dari orang lain. Ketika mereka dikagumi, itu artinya memenuhi delusi mereka bahwa mereka lebih hebat daripada orang lain. Itulah mengapa seorang narsistik itu sangat suka dengan pujian. Seorang narsistik juga suka menggunakan pujian untuk memanipulasi orang lain. Tetapi seorang narsistik juga sering menjadi mangsa dari orang lain yang bisa menggunakan pujian untuk memanipulasi mereka. Seorang narsistik itu mungkin punya hasrat yang tidak bisa mereka tahan ketika ada seseorang yang mengatakan betapa hebatnya mereka. Ketika mereka menemukan orang-orang yang memuja-muja mereka, mereka berpikir bahwa sudah sepantasnya saya mendapatkan pujaan-pujaan tersebut. Artinya, terkadang mereka tidak mau bersusah payah untuk berpikir bahwa mereka sedang dimanipulasi. Kalian mungkin sering melihat bagaimana orang-orang yang menawarkan barang-barang tertentu atau menginginkan sesuatu dari seorang narsistik dengan menggunakan pujian pada awalnya. Ketika mereka memuji-muji si narsistik, kemudian mereka menyelipkan sesuatu di belakang untuk mereka dapatkan dari si narsistik. Dan kalian mungkin sering melihat bagaimana seorang narsistik terlena akan pujian tersebut dan kemudian memberikan hal yang mereka inginkan tersebut. Itu salah satu contoh ketika kalian melihat bagaimana seorang narsistik bisa dimanipulasi oleh sebuah pujian. Nah, selain itu, teman-teman, kalian mungkin pernah lihat nggak kalau dua orang narsistik yang bertemu dan kemudian mereka sama-sama melakukan love bombing satu sama lain. Jadi ketika pertemuan itu terjadi, mereka sama-sama saling memberikan pujian, sama-sama saling memberikan perhatian, sama-sama jatuh cinta pada saat yang bersamaan, dan sama-sama mengira bahwa mereka berhasil memanipulasi satu sama lain. Nah, selain itu, kalian mungkin pernah lihat ya, ketika seorang narsistik itu kan dia punya keinginan untuk menarik supply-nya dia atau membuat calon supply-nya itu terkesan akan dia. Dan terkadang ketika calon supply-nya tahu tentang ini, dia bisa menggunakan itu untuk memanipulasi si narsistik. Misalkan, kalian tahu bahwa seorang narsistik itu, dia mungkin akan menjadi seseorang yang sangat malas untuk mengerjakan hal-hal bagi keluarganya dia. Karena dia merasa keluarganya itu adalah sudah supply bagi dia. Tetapi dia bisa menjadi seorang penjilat bagi atasannya di kantor atau orang-orang tertentu di kantor di mana dia merasa ingin membuat orang-orang tersebut terkesan. Dan pada saat itulah orang-orang tersebut yang tahu akan hal tersebut kemudian memanfaatkan kesempatan tersebut mengambil banyak hal dari si narsistik ataupun memberikan banyak tugas bagi si narsistik. Artinya sebenarnya si narsistik yang berusaha memanipulasi atasannya supaya terkesan dengan dia, tetapi dia berakhir dengan banyak tugas yang sebenarnya dialah yang dimanfaatkan. Selain itu, ingat seorang narsistik itu juga terobsesi dengan status. Kita sudah sering mungkin melihat ya, teman-teman narsistik kalian atau para narsistik yang kalian kenal, itu bisa saja menghabiskan banyak uang atau banyak sumber daya mereka hanya untuk mendapatkan pengakuan. Mereka menjadi sasaran empuk dari para penjual-penjual yang ingin jual barang dagangan mereka dengan alasan prestis ataupun status. Jadi mereka menjual ego kepada seorang narsistik dengan alasan bahwa itu bisa memuaskan ego si narsistik. Mungkin seperti kumpulan orang-orang terpandang atau kumpulan orang-orang eksklusif, di mana seorang narsistik akan merasa sangat bangga ketika dia bisa menjadi bagian dari orang-orang tersebut.
dan dia tidak merasa keberatan untuk menghabiskan banyak sumber daya supaya dia bisa masuk ke dalam kumpulan tersebut. Nah, selanjutnya, seorang narsistik itu juga sebenarnya teman-teman, mereka kan tidak sepintar yang mereka bayangkan. Dan seringkali kesombongan mereka, ketika mereka berpikir bahwa mereka lebih cerdas daripada orang lain, itu justru membuat mereka lengah. Artinya adalah, ketika ada orang-orang tertentu yang mungkin sama liciknya dengan mereka, mereka bisa saja memanfaatkan kelengahan seorang narsistik ketika seorang narsistik itu merasa dirinya adalah orang yang paling pintar. Misalkan, ketika seorang narsistik merasa dia paling pintar dan berdebat akan suatu hal, dia merasa sangat jumawa dan mengucapkan banyak hal yang tidak berdasar, seseorang yang lebih cerdas atau lebih manipulatif bisa saja memanfaatkan hal tersebut. Dia tahu si narsistik bisa saja menjadi lengah dan kemudian melontarkan banyak hal yang sebenarnya tidak benar dan hanya berdasarkan pemikiran dari si narsistik. Dan kemudian dia memancing hal tersebut dan kemudian menggunakan itu untuk mempermalukan si narsistik. Itu adalah salah satu contoh di mana seorang narsistik itu juga bisa dimanipulasi karena dia merasa terlalu jumawa bahwa dia lebih cerdas daripada orang lain. Selanjutnya, kalian juga tahu kan kalau seorang narsistik itu juga punya delusi. Dia merasa bahwa dia itu adalah seseorang yang istimewa. Dia nggak tahu istimewanya dari mana, pokoknya dia merasa dia adalah seseorang yang istimewa. Nah, ketika seseorang datang menawarkan sesuatu kepada dia, atas dasar keistimewaan tersebut, dia bisa saja mudah sekali tertipu akan hal tersebut. Jadi mungkin kalian pernah melihat seorang narsistik yang begitu mudah tertipu ketika seseorang mengatakan kepada dia bahwa dia adalah seseorang yang spesial. Misalkan punya darah yang spesial, punya keturunan yang spesial, atau punya garis nasib yang spesial. Kemudian orang tersebut menawarkan banyak hal kepada dia, dan si narsistik atas dasar bahwa dia merasa spesial, dia mau mengeluarkan banyak sumber daya miliknya dia. Yang mana kita tahu orang tersebut adalah penipu dan semua hal yang bersifat spesial tersebut sebenarnya hanyalah karangan orang tersebut. Tetapi seorang narsistik karena dia merasa dia sangat spesial, dia tidak sadar bahwa dia sebenarnya sangat mudah ditipu. Selanjutnya, teman-teman, perhatikan ketika seorang narsistik berkomunikasi. Sebenarnya kan seorang narsistik itu nggak pinter-pinter banget. Dia suka mirroring orang lain. Dia suka meniru-niru orang lain dan beranggapan bahwa itu adalah pendapatnya dia. Nah, ketika orang tahu seorang narsistik itu bisa saja meniru pendapatnya mereka, mereka bisa memanfaatkan itu untuk memanipulasi si narsistik. Artinya gini, ketika orang tahu si narsistik itu akan meniru mereka, mereka kemudian dengan sengaja menanamkan pendapat mereka supaya di-blow up atau diangkat oleh si narsistik. Jadi, mereka menggunakan si narsistik sebagai corongnya mereka. Seorang narsistik mungkin tidak sadar akan hal tersebut, bahwa mereka sebenarnya dimanfaatkan oleh orang-orang yang lebih cerdas dari dia dan tahu kalau dia sebenarnya tidak punya pendapat sendiri. Mereka menggunakan mirroring dari si narsistik tersebut untuk kepentingan diri mereka. Dan yang terakhir, teman-teman, ini bicara soal frekuensi. Kita tahu terkadang apa yang kita lakukan itu akan menarik hal lain yang punya frekuensi yang sama. Ketika seorang narsistik suka melakukan manipulasi, artinya sebenarnya tanpa sadar dia menarik manipulator-manipulator lain untuk mendekat kepada dia. Karena orang-orang yang tidak suka dengan manipulasi sebenarnya akan secara alamiah melarikan diri atau menghindari diri dari seorang narsistik. Dan kemudian secara tidak sadar seorang narsistik akan mengelilingi diri dia dengan orang-orang yang manipulatif juga. Dan tanpa sadar dia hidup dalam dunia di mana dia saling berlomba-lomba untuk saling memanipulasi satu sama lain. Sebagai penutup, teman-teman, ya seorang narsistik itu memang seseorang yang pintar memanipulasi karena mereka menghabiskan seluruh hidup mereka untuk belajar memanipulasi. Itu kenapa dalam seiring waktu mereka akan menjadi semakin pintar. Tetapi sepintar-pintarnya mereka melakukan manipulasi, mereka juga adalah manusia biasa. Dan mereka sebenarnya tidak sehebat yang mereka tampilkan. Karena terkadang tembok yang mereka kembangkan tersebut bisa juga dipergunakan untuk kembali memanipulasi mereka. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video selanjutnya.